Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perencana. Kembali bertemu lagi dengan saya Hamdi di channel Hamdi Irza yang ngebahas berbagai hal unik dan menarik. Jangan lupa like, subscribe, dan share informasi ini ke sekitar kalian ya. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan jabatan fungsional perencana. Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo Oktober 2019 yang lalu, Kementerian dan lembaga terkait serta pemerintah daerah sudah melakukan penyederhanaan birokrasi yang menyetarakan pejabat struktural eselon 4 dan eselon 3 ke jabatan fungsional yang sesuai. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan profesionalitas aparatur sipil negara atau ASN. Nah, salah satu jabatan fungsional yang menjadi tujuan penyetaraan adalah jabatan fungsional perencana. Bagi sebagian besar kalian yang menjadi objek penyetaraan, tentu JF perencana ini menjadi hal yang baru. Apa sih kerjaan JF perencana? Gimana sih cara ngumpulin angka kreditnya? Bisa naik ke pangkat kapan? Harus publish jurnal kah? Tunjangannya berapa? Dan lain-lain. Nah, dalam serial ini kita akan mengulas seluk-beluk JF perencana dalam JFP 101, Everything You Need to Know About JF perencana. Menurut KBBI, perencana adalah orang yang merencanakan sesuatu. Dalam konteks JF perencana, perencana yang dimaksud adalah ASN yang memiliki tugas utama merencanakan hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan. JF perencana ini khusus adanya di instansi pemerintah ya, nggak ada di swasta. Perencana yang ada di swasta lebih dekat asosiasinya dengan perencanaan wilayah dan kota. Sejarah JF perencana sendiri tak lepas dari sejarah Bappenas atau Bapeda. Karena saya bertugas di Pemda, maka saya akan mengulas khusus di Pemda saja ya, yaitu Bapeda. Sejarah Bapeda sendiri bermula dari medio tahun 80-an, dan berdasarkan infonya, JF perencana ini sudah eksis dari awal tahun 90-an, jadi termasuk salah satu JF yang sudah matang. Jadi, kalian nggak usah ragu tentang kesiapan instansi pembina JF perencana, yaitu Bappenas. Balik lagi ke poin awal kita, yaitu penyetaraan. Apa sih bekal utama bagi JF perencana? Aturan utama terkait JF perencana yaitu Permenpan RB nomor 4 tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana. Kemudian terdapat aturan turunannya, yaitu Per-KBKN nomor 20 tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Perencana. Permen PPN atau Kepala Bappenas nomor 1 tahun 2022 tentang petunjuk teknis penilaian kinerja Jabatan Fungsional Perencana dan pedoman pelaksanaan Permen PPN nomor 1 tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana atau Pusbindiklatren Bappenas. So, bagi kalian yang sekarang menjadi JF perencana akibat penyetaraan, 3+1 aturan ini harus wajib, kudu, dan dihafalin semua ya. Kedudukan, tanggung jawab, dan klasifikasi atau rumpun jabatan. Merujuk ke Permenpan RB nomor 4 tahun 2020, perencana berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional perencanaan di lingkungan instansi pemerintah. Berarti, hampir semua instansi pemerintah pasti ada perencananya. Jadi ya kalau ada 500-an lebih Pemda, dengan asumsi satu Pemda ada 50 berencana aja, termasuk yang disetarakan, maka setidaknya ada 25.000 lebih pejabat yang disetarakan menjadi JF perencana. Benar nggak sih? JF perencana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada JPT Madya, JPT Pertama, administrator atau pengawas. Jadi tidak harus semuanya ke eselon 2 ya. Nah, dari kategori dan jenjang jabatannya, JF perencana merupakan jabatan keahlian. Jadi kalian untuk bisa menjadi JF perencana minimal harus sarjana. Jenjang terendahnya perencana ahli pertama atau asisten planner, perencana ahli muda atau junior planner, perencana ahli madya atau senior planner, dan terakhir perencana ahli utama atau principal planner. Jadi JF perencana itu ngapain aja ya? Nah, tugas jabatan fungsional perencana adalah menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan, termasuk juga menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur, sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Secara sederhana, tugas jabatan fungsional terdiri dari 3 unsur, yaitu unsur pertama atau unsur utama dalam hal ini yaitu perencanaan. Kemudian ada unsur pengembangan profesi dan juga unsur penunjang.
Unsur perencanaan pada dasarnya mirip dengan kerjaan sehari-hari yang dilakukan terkait dengan perencanaan pembangunan, mulai dari identifikasi masalah, merumuskan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan, dan lain-lain. Semua hal tersebut dapat diklaim sebagai kinerja yang bernilai angka kredit. Namun, perlu dicatat, kinerja yang bernilai angka kredit harus ditulis dalam bentuk laporan yang mengandung unsur IMRAT, Identification, Method, Result, and Discussion. Jadi ya semacam bikin artikel semi ilmiah gitulah ya. Unsur selanjutnya yaitu unsur pengembangan profesi dan unsur penunjang. Semua JF memiliki butir-butir kegiatan pengembangan profesi dan penunjang yang sama. Yang membedakan hanya subjeknya yaitu perencanaan atau yang lain misalkan di peneliti. Tapi pada dasarnya semua butir kegiatan pengembangan profesi dan penunjang itu sama. Pengembangan profesi bisa berupa pendidikan formal di bidang perencanaan, bikin buku, bikin jurnal, ikut pelatihan, ikut seminar, dan lain-lain. Nah, kalau kegiatan penunjang bisa berupa mengajar atau melatih, jadi tim penilai angka kredit, dapat penghargaan, dapat gelar kesarjanaan lain, dan lain-lain. Jadi, saya kudu ngapain nih? First thing first, kalian harus paham juga yang namanya cascading kinerja, menurunkan kinerja individu dari kinerja organisasi. Untuk tahu mau ngapain, tentu harus jelas dulu kinerja apa yang ingin dicapai organisasi kalian. Cascading ini disusun secara berjenjang dari kepala organisasi, biasanya eselon 2 seperti kepala bapeda atau kepala dinas. Nah, pejabat eselon 2 ini harus bisa membagi habis sasaran kinerja organisasinya ke semua SDM yang ada di lingkungannya. Pembagian ini dilakukan melalui dialog kinerja dan penyusunan matrik peran hasil sesuai dengan Permenpan RB nomor 8 tahun 2021 atau Permenpan RB nomor 6 tahun 2022. So, hal pertama yang harus dilakukan adalah menyusun SKP yang baik dan benar sesuai dengan Permenpan RB nomor 8 tahun 2021 dengan merujuk kepada cascading kinerja organisasi. Nah, bentuk SKP antara pejabat administrasi dalam hal ini administrator, pengawas, dan pelaksana pada dasarnya sama dengan pejabat fungsional. Hanya saja bagi pejabat fungsional terdapat lampiran SKP yang berisi rincian butir kegiatan yang cocok untuk mendukung kinerja utama dan kinerja tambahan dalam SKP. Sekian video kali ini, lain kali kita bertemu dalam serial JFP 101 selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.